Selamat berjumpa dan bertemu kembali dengan saya Markus Oci dengan satu tema yang akan kita bahas pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme dosen? Pertama kita melihat pengertian dosen. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Item ini berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1 dan Ayat 14. Kemudian dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi. Jadi yang disebut dengan dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi, baik itu universitas, institut, sekolah tinggi maupun akademi. Penjabaran ini atau penjelasan ini berdasarkan kepada pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online. Kemudian, apa itu profesionalisme dosen? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, artinya di mana dosen itu mengajar atau home base, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan. Kemudian, profesionalisme dosen adalah seorang dosen yang melakukan kegiatan mengajar dan mendidik secara berkualitas sehingga tujuan ini berbicara mengenai proses kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Artinya yang sudah ditetapkan oleh institusi dan program studi, kemudian oleh dosennya dalam konteks KBM dapat tercapai dengan optimal atau semaksimalnya. Kemudian jabatan dosen adalah suatu pekerjaan profesional di mana jabatan dosen ini memerlukan keahlian khusus atau kompetensi khusus untuk menguasai bidang ilmu tertentu. Dalam konteks kita di perguruan tinggi keagamaan Kristen berarti menguasai bidang ilmu teologi, pendidikan agama Kristen, misologi, kepemimpinan, musik gereja, dan beberapa disiplin atau prodi yang lain yang secara sengaja dan harus dipelajari dan kemudian diterapkan bagi kepentingan umum. Kepentingan umum dalam hal ini adalah kepentingan stakeholder di mana kita melayani, di mana kita mengajar. Dengan demikian bahwa seorang dosen secara personal harus profesional dan menguasai secara mendalam sesuai dengan spesialisasinya, keahliannya. Selanjutnya, syarat administrasi dan kompetensi seorang dosen. Pertama, ada SK penugasan sebagai dosen tetap oleh Badan Penyelenggara Pendidikan. Kemudian, terdaftar di PDDikti sebagai dosen tetap atau home base. Minimal berpendidikan S2 dan sangat baik apabila S3. Memiliki nomor induk dosen negara, kemudian memiliki jabatan fungsional asisten ahli, lektur kepala atau guru besar, dan sangat baik apabila memiliki jabatan fungsional minimal lektor. Kemudian memiliki sertifikat pendidik atau SERDOS, kemudian memiliki sertifikat kompetensi yaitu pekerti atau AA.
Ini adalah hal-hal berkaitan dengan syarat administrasi dan kompetensi seorang dosen. Nah, biasanya harus dimiliki oleh seorang dosen. Kemudian, tugas dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pertama, menyiapkan dan menyusun rencana pembelajaran semester atau rencana pembelajaran daring, satuan acara perkuliahan, dan kontrak perkuliahan. Ada catatan untuk satuan acara perkuliahan atau SAP dan kontrak perkuliahan yang disingkat dengan KP apabila diwajibkan dari institusi atau prodi. Saran saya RPS saja sudah cukup. Kemudian menyiapkan dan menyusun diktat kuliah atau modul, kemudian mengkonversi diktat kuliah menjadi bahan ajar. Selanjutnya menyiapkan PowerPoint dan perangkat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Mengajar dengan kreatif dan inovatif. Dan membimbing mahasiswa, perwalian, dan akademik. Kemudian membimbing mahasiswa PPL, membimbing tugas akhir mahasiswa, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian, apa yang harus dosen kerjakan dalam bidang penelitian? Jadi, yang pertama, institusi atau program studi menyiapkan Rensra, Renov, roadmap, termasuk di dalamnya budgeting bidang penelitian. Kemudian, mengadakan penelitian secara pribadi bersama-sama dengan dosen di prodi atau program studi sendiri. Kemudian, bersama-sama dengan dosen di luar institusi atau prodi dan bersama dengan mahasiswa di prodi sendiri. Hasil penelitian tersebut diseminarkan. Hasil seminar penelitian tersebut diringkas, diresum. Kemudian hasil ringkasan tersebut dipublish di jurnal. Dan hasil ringkasan resum tersebut bisa dimodifikasi dan dikonversi menjadi buku, box chapter atau antologi. Selanjutnya, artikel, resum, buku, box chapter, antologi diurus hakinya. Di sini saya menggunakan istilah dibuat hakinya. Kemudian menulis buku ajar minimal 1 buku dalam 1 tahun. Tentunya sesuai dengan bidang keahlian, kompetensi, dan japung dosen yang bersangkutan. Menulis buku antologi box chapter minimal 1 buku dalam 1 semester sesuai dengan bidang keahlian, kompetensi, dan japung. Sebagai contoh untuk buku dan antologi box chapter dan sebagainya, kita menulis, japung saya kurikulum 4. Seyogyanya saya menulis buku dan segala hal berkaitan dengan literasi saya harus mengacu kepada kurikulum 4. Artinya tema-temanya berkaitan dengan kurikulum 4. Tidak boleh saya menulis psikologi umum, apalagi saya menulis teori belajar, bahkan lebih ekstrim saya nulis karya saya bahasa Ibrani Yunani dan tidak linear dan tidak cocok. Seyogyanya dan seharusnya harus berkaitan dengan kurikulum pendidikan agama Kristen, baik itu di gereja, di sekolah, atau di masyarakat plural atau majemuk. Kemudian menulis artikel dan dipublish di jurnal, minimal 1 artikel dalam 1 semester. Sekali lagi sesuai dengan bidang dan kompetensi temanya. Kemudian dalam menulis artikel bisa dalam konteks personal maupun berkelompok. Kemudian setelah kita membahas tentang bidang pendidikan pengajaran, penelitian, sekarang kita kepada hal bidang pengabdian atau PKM.
apa yang harus dosen kerjakan dalam bidang PKN? Pertama, institusi dan prodi menyiapkan renstra, renov, dan ada budgeting di bidang PKN. Artinya mengadakan PKN secara pribadi bersama dengan dosen di prodi dan institusi sendiri, kemudian bersama dengan dosen di luar dan di prodi dan di institusi lain. Kemudian bersama dengan mahasiswa di program studi sendiri. Hasil PKN tersebut diseminarkan, hasil seminar tersebut diresum, diringkas, hasil resum dipublish di jurnal atau proceeding. Dan hasil resum PKN tersebut bisa dikonversi menjadi buku, box chapter, dan antologi. Kemudian artikel resum buku, box chapter, antologi diurus hakinya atau dibuat hakinya. Karena ini sangat penting bagi kita, baik sebagai peneliti, sebagai pendidik. Kita harus memiliki ada hak intelektual yang kita hasilkan. Kemudian, apa itu rekognisi dosen? Pertama, sebagai dosen tidak tetap di perguruan tinggi atau di STT lain secara nasional dan internasional. Sebagai pembicara, narasumber sesuai dengan bidang keahlian dosen bersangkutan. Kemudian sebagai editor jurnal, sangat baik apabila jurnal sudah terakreditasi SINTA atau terindeks Scopus dan berreputasi internasional. Dan selanjutnya sebagai reviewer atau mitra bestari di jurnal. Sama dengan editor tadi, sangat baik apabila jurnal tersebut terakreditasi SINTA dan terindeks Scopus dan berreputasi internasional. Sekali lagi, yang diakui di sini artinya ketika kita sebagai editor dan reviewer di tempat lain, bukan di home base kita. Jadi saya home base di STTA, lalu saya diminta sebagai editor dan mitra bestari di STTB. Nah, itulah yang dimaksud saya dalam konteks rekognisi ini. Bapak Ibu semua, terima kasih. Materi pembahasan saya cukup sampai di sini, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Tuhan Yesus memberkati.